Abi, di sini ada teman kita dari Muslim tapi orangnya sopan. Dia ingin bertanya. Boleh Kak Abi? Boleh. Oke. Ya, selamat malam Pak Dani. Dia adalah fansnya Pak Bom Bom. Dia orangnya orang Muslim tapi dia orang dialog selalu. Dia orangnya baik Pak. Dia dari Kementerian Agama juga. Dia mau bertanya sama Abi. Boleh Pak Abi? Boleh. Ya, karena dia bilang dia kenal Abi. Namanya Pak Dani. Ya. Sebentar Pak Dani, jadi Pak Dani ini mau bicara sama Abi. Kemarin dia minta supaya Abi ditampilkan. Nah dia mau bicara nih, karena apa? Dia mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau diklarifikasi ke Abi. Karena ada pernyataannya mungkin yang salah. Silakan. Oke. Syukran kasiran. Salamul lail ya Abraham bin Musa. يا مساء الليل كيف حالك؟ خير كذلك. هيا بنا نتكلم باللغة العربية لكي لا يسمعون. هيا بنا نتكلم باللغة العربية لكي هذا المجلس لا يفهمون ما كلامك. نعم، تفضل. لذلك سأسألك باللغة العربية ولكن لابد لك أن أجيب باللغة العربية كذلك باللغة العربية بالفصحى. طيب كيف رأيك عن دين من الله ودين من الناس؟ كيف رأيك ذلك؟ اشرح باللغة العربية لا بأس. نعم. دين الله هذا كل شيء أمر من الله من السماء، ودين دين الدنيا يعني كل شيء من فلسفة الإنسان، من عقل الناس، ومن أي شيء من تحت الدنيا هكذا. وماذا أنت تريد بهذا وأنت تسأل بهذا؟ كيف؟ ما السبب؟ هلو؟ رأيي أن الدين الإسلام من الله. وكيف ذلك؟ من أين أنت تفكر أن الدين الإسلام من الله؟ من أين؟ من القرآن الكريم ينزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا هكذا أنت، ولكن وجب عليك أن تسمعني. اسمع أولا مني. Abi sebentar, Abi. Nah. Pak Dani, di sini orang ya jangan ini bicara bahasa Indonesia aja, Bi. Tolong Bi. Dia katanya mau menguji saya berbahasa Arab. Iya. Kemudian dia bertanya kemarin tentang juga langit. Sudah cukup Bi. Sudah cukup. Biar aja saya yang ini Bi. Dia mau ngetes Abi. Oke. Nah, pakai itu bahasa Indonesia dan Pak Dani maunya di sini bahasa pakai bahasa Indonesia. Ayo, silakan Anda bahasa Indonesia. Ya. Kalau saya bilang abana lazifi samawat juga nggak ngerti kamu. Dari mana Anda mengatakan bahwa Islam itu dari Allah? Saya tanya kamu, apakah ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat 5 waktu? Tunjukkan kepada saya ayatnya di mana. Ayo. Baik. Jadi
dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan wahyu-wahyunya yang berupa Al-Qur'anul Karim. Maka ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat Jibril dan disampaikan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya yang bernama Islam. Maka ayat-ayat suci Al-Qur'an itu semuanya lengkap. Dalam arti kata, lengkap di sini adalah apapun yang kita tanyakan pasti ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun pertanyaan yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Walaupun Al-Qur'an itu merupakan petunjuk saja, bukan penjelasan ataupun saya sudah paham, nggak usah itu pelajaran anak SD yang Anda Bapak katakan itu pelajaran anak SD. Sekarang yang lebih meningkat lagi, apa maksud Bapak untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu lengkap? Dari mana Anda mengatakan? Baca Alkitab dulu dong. Abi, Ya, ini Pak sekarang Bobo. saya tanya kepada Abi. Sebentar, Pak Dani, sebentar. Abi, jangan sampai terpancing, Abi ya. Santai aja ya. Sesama hamba Tuhan kita ingatkan ya. Santai aja, Abi ya. Haleluya, amin. Biar aja dia baca. Haleluya. Kok begitu Pak Bombom? Sebentar Pak Dani, sebentar. Haleluya. Abi. Haleluya. Begini, Bi. Ya, Bi, saya juga sudah sering ini sama dia, sama Dani ini. Ya, saya sudah sering diskusi. Mohon yang Jadi lain jangan begini, berbicara lah. Kamu berdua Abi. Tolong Pak Bombom bicara pada Pak Bombom. Menurut saya pembicaraan ini Sebentar, lebih Pak elegan. Bombom turunin dulu, Pak. Turunin dulu, Pak. Ya, dengar dulu. Sabar. Jadi, Bi, Kamu jadi ngatur Dani. dia begini, Bi. Dia mengatakan kemarin ya, Al-Qur'an itu bahan baku katanya. Kemudian Muhammad yang meracik Al-Quran itu untuk disajikan kepada umat Islam. Nah, coba Abi silakan tanya sama dia, karena kemarin dia terus terang saja dia menantang untuk bicara diskusi dengan Abi. Silakan, ini ruangnya room Abi. Silakan sama Dani. Gini Dani. Tapi kemarin dibilang menggunakan bahasa Arab. Tadi udah di sini, tadi kan sudah Anda mau uji emisi Abi sudah membalas dengan bahasa Arab. Kita cukup tahu. Saya cukup tahu Abi. Saya anaknya Abi, saya ininya Abi. Tahan anta. Anta tekalam ma'adani. Wa'el. Tahan anta sawaya. Ini ada turunan Nabi yang sudah terima Yesus Kristus ya Dani ya. Kalau kamu juga masih mau ini, ayo ngomong dengan anak buah saya ini. Kamu nggak usah ngomong dengan saya. Iya. Nah ini turunan Nabi ini. Assalamualaikum brother. Ya Habibi. Haleluya, puji Tuhan. تفضل. Mana kamu? Mana? Coba. Mana Dani? Bicara. Ya bilang. ماذا؟ أعيد سؤالك. تفضل. لا أسمع. سأسأل وكيف رأيك عن الدين وكيف رأيك عن الدين أو عن الإسلام مع Anidil Islam, bukan anidil Islam. Arab asli. Bahasa Arab masih kacau juga. Salah Dani ya. دين الإسلام دين الإسلام. أنا أقول لك أرد عليك. الرب أرسل الأنبياء جميع الأنبياء أرسلهم لكي يدعوا للسلام. حسنا. ولا يوجد نبي حارب قومه. لا يوجد نبي. أنا أجاوبك. أنت تسمعني؟ استمر. فلا يوجد نبي حارب قومه إلا محمد. فكيف يعقل أن الرب غير رأيه يعني فترة أرسل جميع الأنبياء إلى قومهم
يأمرهم بالسلام ويقول لهم اهربوا. موسى هرب من فرعون وأنبياء آخرون أيضا. الرب وصى إبراهيم أن يقول عن زوجته. Itu si Dul Komeng itu nggak ngerti. Udah, nggak nyambung otaknya. Dia ngomong apa tadi? Coba terjemahkan pada saya. Coba, Dani terjemahkan apa dia ngomong. Dani terjemahin. Dia ngomong apa tadi? Ayo, uji emisi. Uji emisi dengan saya. Ya, benar, setuju. Dia ngomong apa tadi? Coba. Bahasa Saya Arab bicara dengan dia atau bicara dengan Abi? Udah, kamu saya sama dengan aja dia. sekarang. Kalau saya berbicara dengan dia, saya gunakan bahasa Arab. Ya, itu bahasa Arab. Udah, tidak ada seluruh Alkitab, dalam Alkitab itu tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Sudah titik. Enggak, Abi tadi suruh terjemahin dulu yang tadi dibicarain lagi. Susah dimengerti. Nggak ngerti, Dani. Nggak bakal Apa ngerti. Kok langsung menjadi? Pak Dani jawab sudah. Apa yang dikatakan? Saya paham. Dia menceritakan tentang nabi-nabi. Masuklah menurut kamu masuk surga nanti 72 bidadari menanti kamu. Di dalam Kristen, di dalam Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan surga akan ada 72 bidadari. Nggak ada itu. Kalau ada di dalam Alkitab, saya masuk Islam lagi. Bagaimana, Dani? Jadi intinya di dalam pengajaran Islam petunjuk dari Allah, pencipta alam semesta, Malikul Alam, dengan 72 bidadari. Kan itu yang saya maksud. Jangan ngomong inti. Sekarang jawab dulu. Yang intinya aja, yang dasar-dasarnya aja dulu. Apa? Ini sudah yang jelas intinya. ajaran Islam, adunul Islam minallah, minal khaliqul alam. Ya iya, kalau ngomong gitu sama dengan pelajaran anak SD, saya tahu bahwa ini bagian kecilnya. Innalladzina amanu. Nah, apa? Abi, Pak Bombom potong, Abi. Pak Bombom potong dulu, ini teman-teman di live chat katakan bahwa Pak Dani tolong terjemahkan yang tadi keturunan Nabi sampaikan apa tadi? Selama ini Dani bilang dia pintar bahasa Arab. Dani terjemahkan apa yang tadi? Ya, silakan kita mendengar. Makanya Pak Bombom tadi saya suruh terjemahin dia, Abi. Sebentar dulu Pak Lidana. Pak Dani, supaya Pak Bombom mengerti, Pak Bombom juga nggak ngerti bahasa Arab. Tolong terjemahkan apa yang tadi turunan Nabi sampaikan. Yang tidak mengerti silakan. Yang mengerti silakan. Kami berbicara berdua dengan dia menggunakan bahasa Arab. Yala. Oke. Itu Pak Dani nggak ngerti bahasanya karena itu bahasa. Ya Abraham bin Musa. Aina walad jalik. Arjal jalik aina. Sa'atakallam ma'ahu. Tahan. Yurid takallam ma'aka. Atakallam fi amami. Atakallam ma'ami. La basa. Wa kaifa ra'ayka anil dinul Islam minallah wa aninu ngomong itu dulu. Dul komeng. هذا السؤال قد جاوبك عليه أبي سيف الدين. وقد جاوبك عليه أبي. Pertanyaan kamu sudah dijawab oleh saya tadi. كيف رأيك ذلك؟ أنا أخبرته أن الرب أرسل جميع لأني لا أسمع ذلك. Nggak bisa jawab itu Dani. Nah, sekarang dia mau bertanya. هل يوجد نبي؟ هل يوجد نبي حارب قومه؟ Dani sebentar, tanya dulu Dani. قاتلهم. Ayo jawab. Apa suaranya? Coba jawab yang benar kamu. La ba'sa. هل يوجد نبي جاهد قومه بالسيف؟ Nah, jawab. Na'am li'annan min Allah. Ahkam min Allah.
أنا أقول لك هل يوجد نبي جاهد سيفه قتل قومه بالسيف قاتلهم؟ لو قتلنا لا بأس لأن من الله أمر من الله. كيف الله يأمر بالقتل والدم؟ وكيف يا هذا الرب يحب الدماء عيد مرة ثانية. كيف الرب يأمر بقتل الناس؟ لأن الدماء هذا وقتل النفس عند الله كبير. دم النفس، دم الإنسان عند الرب كبير جدا. بإذن الله. كيف يأمر جميعا. Jami'an apa maksudnya? Al-yuharibuna. فقط yuharibuna. فقط واجب لنا أن نقتله. Dani, nangis. Abi, ini Pak Dani mukanya nih, Pak Dani nih, Abi. Jangan lupa, coba kamu ribut. Pak Dani nih, Pak wajahnya nih, Pak Dani. Dani, pakai kopiah bikin malu loh. Mau dengan saya pakai bahasa Arab. Ngomong ngawur, hanya ngomong itu saja dari tadi. Ya. Abi, ingat nggak yang lain? Jangan ini harus ketemu langsung dengan saya. Jangan dibawa di ruangan itu. Abi. Ini kalau ribut semua bagaimana? Abi, sebentar Abi. Ini Pak Bom. Pak Bom ini, tanyakan sama yang sebelah orang Arab itu, Pak Dani ini bahasa Arabnya bagus nggak? Saya sendiri nggak ngerti, apalagi Arab. Ya Abraham bin Dani itu. Ya Abraham bin Dani, Pak Dani, sebentar Pak Dani. Abi, sebentar. Dani, sebentar. Abi, ingat nggak waktu kita naik ke Gunung Sinai yang bawa onta? Abi, nah dia ini. Abi, ini iklan kita, Abi ini iklan. Ya Abraham bin Musa, la tukadzib, lianna kadzdzaba min asy-syaitan. Ambil air wudu pakai kencing onta itu, coba Dani. Ya Abraham bin Musa, la tukadzib, lianna kadzdzaba min asy-syaitan. Dia bilang, hai Saifuddin Ibrahim, jangan berbohong karena bohong itu dari setan, katanya kepada saya itu. Itu kata si Dani itu. Hanya itu bisa omongnya orang kadrun itu cuma begitu ngomongnya. Jadi Abi tadi keturunan Nabi sampaikan bahwa Pak Dani baru belajar bahasa Arab ya, nggak ngerti dia bicara. Iya, nggak bisa dimengerti omongan dia. Tapi bisa diartikan ya. Pak Bom, sebentar Dani. Yang mendengar, saya berbicara tetapi Abi bisa ataupun Saifuddin Ibrahim bisa mengartikannya. Jadi janganlah kita berbicara bohong. Abi kemarin teman-teman. Abi kemarin Pak Dani bilang katanya Abi sekolahnya sekolah apa tadi kemarin Pak Ibarat? Gini katanya sebentar saya yang ngomong, Pak Bom. Jadi begini dia bilang, makanya saya bilang saya yang tahu Abi ya, dia bilang sekolahnya Abi itu apaan, sekolahnya juga nggak selesai, padahal saya bilang Abi itu jagonya Usuluddin. Ini tukang fitnah nih, kalau fitnah begini saya keluar. Tolong Pak Bom. Tolong yang fitnah saya keluar. Kemarin apa ya? Siapa bilang tidak selesai? Sekolah bahasa Arab. Dia. Siapa bilang? Saya bilang Abi Saifuddin Ibrahim itu tidak selesai. Jangan fitnah. Saya nggak suka orang fitnah. Silakan ngomong. Tadi yang kemarin ngomong. Silakan. Ada orangnya. Silakan. Iya, silakan ngomong. Sekarang ada orangnya. Ya silakan. Makanya kita ngomong fitnah. Saya nggak suka orang yang mengada-ada itu. Sudah, pede sudah.
Pak Dhani Ya, gini, Pak Dhani sekarang mau tanya sama sama Abi. Silakan Pak Dhani tanya. Oke, bahasa Indonesia aja ngomong dengan saya. Indonesia, silakan. Ya, Indonesia. Saya tekuk habis-habis omongan kamu. Nggak usah sok pinter kamu. Ya, silakan, Dhani. Silakan. Begini, sebentar Pak Dhani. Abi, ini Pak Bombom. Kita kan sering berdiskusi sama Pak Dhani. Pak Dhani bilang dia ingin sekali berdiskusi sama Abi. Abi bisa menerima Pak Dhani diskusi ya, bertanya mengenai Al-Quran. Dia selalu tanya sama Pak Bombom Alkitab. Memang Pak Bombom menyampaikan tentang Alkitab aja. Saya nggak pernah bertanya Al-Quran. Silakan Pak Dhani mau sampaikan sama Abi. Kenapa sampai Abi masuk Kristen, percaya Yesus? Silakan Abi. Pak Dhani silakan. Oke. Silakan Dhani. Ya, silakan. Yang saya tahu Pak Abi yang namanya Abraham bin Museh ini, ya kan? Kalau salah Pak di Abraham bin Museh, tolong diluruskan ya. Abraham bin Museh. Jangan nanya saya, kita diskusi Islam saja, nggak usah ngomong. Lu ngomong Kristen atau Islam, nggak usah ngomong. Saya ini hanyalah anjing mati Pak, nggak usah. Saya nggak pandai, saya orang bodoh. Ngomong yang lain sekarang. Ayo, berani. Oke, dengarkan ya teman-teman semua apa yang dikatakan Abi. Boleh? Ya. Ya, dengarkan ya. Apa yang dinyatakan Abi, tolong teman-teman jangan di-framing. Makanya saya bertanya tentang Islam, tidak akan bertanya tentang Abi. Kalau Abi sudah menyatakan demikian, saya tidak akan bertanya tentang Abi. Itu pernyataan Abi. Jangan ngomong begitu. Sekarang langsung aja mulai. Banyak muter-muternya kamu. Silakan Pak Dhani, tanya aja Pak Dhani. Yang jangan sampai yang lari ke tidak bagus ya biasa-biasa aja. Silakan. Ya. Sopan. Bagaimana tanggapan Abi tentang agama yang baru ataupun di luar Islam? Selama ini kan dari kecil Abi dibina sebagai orang Islam. Kemudian sekarang Abi sudah menjadi agama Kristiani. Di mana Abi bisa menemukan Tuhan yang Abi anggap itu adalah sang pencipta alam semesta. Silakan. Ya. Firman Alkitab, tulisan-tulisan dan warisan-warisan ayat di dalam Alkitab itu jelas menunjukkan bahwa Tuhan itu yang benar adalah di dalam Alkitab. Dan Tuhan yang benar itu kita kenal di dalam firman-Nya yang hidup. Ana huwa siratu wal haqq wal hayat, la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang masuk surga kecuali lewat Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sudah bilang begitu, bukankah dia telah menunjukkan dirinya, dia adalah firman al-hayat. Dia adalah firman kehidupan. Dialah yang membawa hidup itu sendiri. Kemudian Yesus bilang begini, man amana ilayya fa'alaihi hayatal abadiyah. Barang siapa yang percaya kepada aku, maka dia mempunyai kehidupan yang kekal selama-lamanya. Hidup abadi. Jadi semua manusia pasti mati. Al-Quran bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, bernyawa pasti mati. Sementara Yesus bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Berarti dialah kehidupan abadi itu, yaitu Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Maka dia bilang juga, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus bilang pada mulanya adalah firman, dan Yesus itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itulah Allah, Yesus itulah Tuhan. Fasora insan, maka jadilah firman itu menjadi manusia, yaitu in the name of Christ. Ya. Itulah. Terima kasih Abi.
Jadi kalau kamu bilang bahwa Allah itu nggak dikenal kok dalam Alkitab. Nama Allah itu bukan Allah seperti yang ditulis dalam Al-Quran. Beda jauh langit dan bumi. Dan harus Anda pahami bahwa tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan akan ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Saya sudah menulis buku tebal tentang itu, Pak Dani. Jadi saudara kalau nanya-nanya tentang agama, itu urusan kecil bagi saya. Lu nanya apa? Sekarang bisa nggak kamu mengatakan bahwa Allah memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran sebagai pencipta langit dan bumi, kecuali kata-kata yang berasal dari mulut manusia? Bisa nggak kamu membuktikan bahwa Nabi Muhammad ketemu dengan Jibril? Nggak ada satu manusia pun yang pernah mengenal Jibril. Hanya Muhammad yang mengatakan saya ketemu dengan Jibril tanpa ada saksi manusia pun. Tetapi Yesus Kristus ada manusia yang menyaksikan. Ada malaikat yang menyaksikan manusia. Dan ada manusia yang menyaksikan malaikat pada zaman itu. Yaitu 2000 tahun yang lalu. Masa antara Al-Quran dengan Alkitab ini 600 tahun, 610 tahun baru muncul Muhammad. Beda jauh saudara-saudara. Saudara kalau ketemu dengan saya, oh saya tekuk habis kamu. Mental kamu. Otak Abi. Puji Tuhan. Haleluya. Abi, saya belajar bahasa Arab sama Abi ya. Nanti saya Pak Bobo belajar. Sekarang Ya. Makanya dia nggak berani ngomong bahasa Indonesia, ngomongnya bahasa Arab. Dan si Arab ini mengerti bahasa Arab kamu, Dul. Nah, saya harus menerjemahkan bahasa Arab kamu kepada bahasa Arabnya turunan Nabi tadi. Semua. Boleh saya ngomong? Boleh. Lanjut, silakan. Saya balik. Saya mau menanyakan kepada pernyataan Abi tadi. Yang mengatakan sahabat Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril. Namun di dalam hadisnya Rasulullah SAW waktu ditanya malaikat Jibril menyamar menjadi manusia di tengah-tengah para sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, semuanya disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa Abi mengatakan tidak pernah ketemu dengan malaikat Jibril? Dalilnya Pak Dani, mohon maaf Pak Dani, dalilnya di mono. Yang lain dia nyampur yang lain. Enggak, bukan yang lain Pak Dani. Kalau kamu ngomong, dalilnya gitu loh Pak Bro. Bro. Sebentar, tidak. Biar saja Abi yang berpikir. Iya, biar Abi saja. Pak Timothy sabar ya. Biar Pak Timothy diam. Abi. Sebentar, nanti saya mut. Udah saya mut nanti, udah sabar. Teman-teman nggak boleh potong Dani bicara ya, nggak boleh. Ya, nanti Pak Dani biarkan sama saja. Jadi orang ya. manusia Blokosuto. Jadi dia tidak pernah menerima kebenaran dari orang lain. Jadi kalau diajak debat, pasti dia debat kusir manusia kayak begini. Walaupun kita sudah menjawabnya dengan benar, nanti nanya lagi. Sudah dijawab nih, nanya lagi. Gitu. Jadi permainan dia ini adalah pertanyaan. Pak Dani ini saya udah kenal lama di channel sini. Jadi udah 3 bulan dia masuk ke channel saya. Ini Dani kalau kita buka Al-Quran dia bilang saya nggak mau dengar hadis. Tapi kok malam ini dia bilang kata hadis. Saya baru kali dia benarkan hadis. Saya juga heran. Oh gitu ya. Iya. Selalu dia berpacu pada Al-Quran. Sekarang dia lari ke hadis. Itu saya bingung. Nah, silakan Abi lanjutkan. Iya. Di manakah Nabi di dalam Alkitab menurut pendidikannya sholat waktu saya berbicara Pak Bombom? Sudah, itu sudah bicara, silakan bicara. Oke, saya nanya kepada Abi. Abi merupakan pernah belajar di IAIN kan? Otomatis Abi tahu bagaimana malaikat Jibril menyamar menjadi manusia, menyampaikan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Dan itu disaksikan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana pandangan Abi itu? Memang para sahabat tidak pernah melihat malaikat Jibril. Silakan dijelaskan. Di mana ayat yang jelas bahwa sahabat pernah mengatakan itu?
selama 3 tahun pertama, malaikat tidak pernah memperkenalkan dirinya sebagai Jibril. Itu seluruh hadis, seluruh tafsir itu menceritakan itu. Jadi tidak mengenal itu Jibril itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu belum disebut nama sesungguhnya siapa itu. Baru Tuhanmu, kata Tuhanmu. Itu selama 3 tahun, 3,5 tahun. Kamu harus belajar itu pengantar tafsir. Benar, saya akui itu. Quraisy Shihab belum pernah. Allah itu belum dikenal di tahun pertama itu. Di tahun pertama itu, kedua, ketiga itu, sampai meninggalnya Waraqah bin Naufal. Barulah Nabi Muhammad mengatakan bla bla bla, Allahu Rabbi. Itu kan pelajaran ini bertumbuh. Itu sebabnya saya tinggalkan Islam, karena ternyata itu pelajarannya bertambah. Jibril belum dikenal pada waktu awalnya. Bahkan Muhammad ini tidak tahu Jibril itu. Jadi begitu Pak siapa namanya? Pak siapa ini namanya ya? Pak Dani. Pak Dani. Kita kan biasa ngobrol. Ingat tak dulu setahun yang lalu kita ngobrol. Di WA Adik, kemudian WA saya di blok. Kita ngomong di WA langsung. Karena kamu itu rupanya manusia keras kepala, nggak bisa dikasih tahu gitu. Saya tanya benar atau tidak kita pernah berbicara. Jawab dulu, saya nggak tahu. Jangankan ini WA, saya kenal orang saja susah kenal. Iya. Oh iya. Mari kita ketemu aja langsung, nggak usah banyak ngomong dengan saya. Mantap gitu ya, mantap ya. Nggak usah lah ngomong kayak begini, nggak ada gunanya. Sekarang ini majelis ulama saja saya tantang, majelis ulama saja saya tantang, apalagi model kamu. Kita manusia, kamu jangan sekali. Adanya kamu itu ngotot doang. Al-Quran mengatakan, "Man kana fi qawli kibar la yadkhulul jannah." Barang siapa itu kan kata kamu, manusia, itu kata kamu. Tapi Yesus sudah menjamin saya masuk surga. Ya, betul, ada jaminan. Bukan jaminan omongan kamu ataupun dalil kamu, betul? Haleluya. Bukan dalil saya, itu dari firman Tuhan. Yang percaya kepadaku, kata Yesus, masuk surga. A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Yesus bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan tidak ada seorang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Amin. Itu jaminan Yesus. Ya. Kalau kamu hanya berpedoman dengan kata-kata tadi, cetek. Hanya ngomong kayak begitu. Saya ini sudah dijamin oleh Yesus Kristus pasti masuk surga. Amin, haleluya. Nah, ya, yang tidak ada manusia. Apa? Oke, yang namanya manusia itu pasti mati. Saya umur sudah 50 lebih. Pasti saya mati. Tidak tahu juga apakah umur 70 80. Maka waktu kita mati, makanya di alam kubur kita akan tahu. Baru kita akan merasakan bagaimana siksanya yang Allah berikan kepada hambanya yang mengingkari kepada ayat buku-buku itu. Palidara. Ya, saya kasih bukunya. Jawaban untuk di alam kubur. Ya. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan siksaan kubur. Ya. Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan siksaan kubur. Orang sudah mati selesai akan dimakan tanah dan tidak ada malaikat yang menyiksa dia di dalam kubur. Dengarkan baik-baik. Tolong bacakan saya Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jadi di dalam Alkitab tidak ada nabi mengajarkan siksaan kubur. Apalagi bikin takut. Yohanes 14
Yohanes 14 ayat 2. Ayat 2, 3. Ayat 2. Dengarkan baik-baik ya. Dani. Dani dengar baik-baik. Sudah berapa kali saya khotbah mengenai ini, Abi? Demikian firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maaf Yesus ya. Haleluya. Dan Puji Tuhan. kalau kamu Tapi saya keluarkan bertanya, apakah itu merupakan ayat dari Tuhan atau dari manusia? dengarkan baik-baik. Apakah keterangan itu dari Tuhan sang pencipta alam semesta atau dari manusia yang menulisnya? Dengar baik-baik. Silakan dijawab. Dani, dengar baik-baik. Itu jaminan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, bahwa tidak ada siksaan kubur. Ya kalau kami itu dari Tuhan, bukan buatan manusia. Apa urusannya kamu nanya-nanya dari Tuhan atau tidak? Masuk Kristen dulu, jangan bodoh gitu loh. Masuk Kristen dulu, baru kamu pinter. Itu bocoran alam kubur tuh. Bocoran. Kita baca satu ayat ya, biar Dani percaya ya. Abi, bahwa ini murid Yesus yang katakan, mereka bersaksi tentang firman yang hidup. Dani, di Alkitab. Abi, saya tanya dulu, di Al-Quran itu ada kesaksian orang nggak bahwa Tuhan itu benar, apa dari sana? Tapi kalau di Alkitab kan ada murid-murid Yesus bersaksi. Abi, saya baca ya, Abi ya, supaya biar Dani tahu. Bacain, biar Dani itu punya akal sedikit. Nah, ini Dani ya. Kesaksian Rasul tentang firman yang hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Amin. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sebentar Dani. Dani, firman Tuhan ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah duduk bersama-sama dengan Yesus. Apakah kalian mau koreksi orang yang tulis? Dia itu duduk bersama dengan Yesus. Jangan kita protes. Kalau boleh protes, orang yang di luar dari yang tidak mengenal Yesus, itu baru ada protes. Ini duduk makan sama-sama. Saya hanya bertanya. Silakan. Apakah tulisan itu datangnya dari Tuhan, kata demi kata, kalimat demi kalimat itu dari Tuhan, atau kata demi kata dari Tuhan itu maupun kalimat demi kalimat Tuhan itu dituliskan oleh pemikir-pemikir yang dituliskan oleh para penulis? Silakan dijawab. Itu dari Tuhan, kata per kata. Yang ngomong lah dari Tuhan ya, Dani. Dani ini otak tumpul, jadi nggak nyambung dia. Dani ya. Benar Bi. Abi gini Abi. Saya udah sampaikan sama Dani, contoh Pak Bom ini kan orang Toraja. Adat istiadat kami di Toraja kan otomatis pasti orang Toraja yang tahu. Dani ini mungkin dia menulis tentang adat istiadat orang Toraja, kan pasti orang nggak percaya. Masa Dani yang mengetahui adat istiadat orang Toraja, pasti Pak Bom yang tahu. Nah begitu pula juga Yohanes. Yohanes ini kan duduk bersama-sama dengan Yesus. Terus dia bertanya, siapa itu Yesus? Nah kan Yesus sudah berbicara pada Yohanes. Berbahagialah kamu. Nah Dani, kau lihat sini ya. Nih, kita buka di ayat ini. Nih, kita lihat ya dalam Yohanes. Nah, ini Dani, supaya kamu tahu nih Dani. Nih,
Yesus bersama-sama duduk bersama dengan murid-murid Yesus. Nah, ini. Oke, saya paham Pak Bombom. Yang saya tanyakan adalah, Dani bilang Dani nggak mau dipotong. Sekarang Dani potong. Gimana sih Dani? Aduh, sabar ya Dani ya. Nih. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan telah kamu melihat dia. Nah, berarti kalau melihat Allah yang selama ini, berarti kamu mengenal Yesus. Begini Dani, orang Israel itu mengikuti hukum Taurat. Mereka itu tidak percaya kalau ada Tuhan jadi manusia. Makanya Tuhan langsung datang dan berbicara sama mereka. Makanya ini murid Yesus yang berbicara sama Tuhan Yesus sendiri. Mereka tuh lebih ahli hukum aturan hukum ya kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nih, karena tidak percaya mereka, langsung Yesus berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Nah, itu dia ya. Jadi murid Yesus jelas percaya bahwa itu adalah Tuhan. Dan dia menulis. Tidak seperti yang tidak ada saksi. Ya, dan ya. Oke. Silakan, Abi. Silakan. Sudah. Boleh saya yang lebih? Ya, silakan. Oke. Sekarang murid Yesus hidup tahun berapa? Dan tulisan ini tahun berapa ditulis? Coba jelaskan. Oke, Pak Bomo jelas. Siapa murid siapa? Yohanes. Hah? Yang kitab Yohanes. Siapa saja, silakan. Ya udah, gini. Yesus itu mulai penginjilan itu umur 30 tahun, ya, 30 tahun. Itu sudah aturan. Sebentar. Itu sudah aturan di dalam kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Jadi Yesus itu harus melakukan pekerjaannya itu umur 30 tahun. Itu udah aturan orang Yahudi. Sekarang dari tahun 0 Masehi ke tahun 30 Masehi itu bersama-sama dengan sampai umur tahun 33 Masehi. Berarti selama 3 tahun murid Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu 3 tahun. Selama tulis itu perjalanan apa yang Yesus sampaikan, mereka tulis. Ya, jadi sampai tahun 65 Masehi. Ya, jadi menulis apa yang perjalanannya di situ. Nanti kamu udah pada baca ini udah ya. Nih, kenapa sampai Yesus memberitakan firman umur 30 tahun, nanti kamu bertanya 12 tahun kemana? Pak Bomo akan jawab secara Alkitabiah. Nih, di dalam bilangan, ini aturan orang Yahudi ya, bilangan 4. Mungkin Dani tanya sama orang lain, mungkin lain. Kalau Pak Bomo lain. Nah, arsal link seatas ya. Nah ini, yakni orang-orang yang berumur 30 tahun ke atas, sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang kena wajib tugas berhubungan dengan pekerjaan jabatan di kemah pertemuan. Nah, pada waktu Yesus kalau menyampaikan firman masih 15 tahun, 20 tahun, tidak akan didengar di dalam bait Allah maupun di mana. Itu aturan, pasti menyalahi hukum Taurat. Jadi Yesus menyampaikan firman Tuhan dan Yesus dibaptis waktu itu umur 30 tahun. Dan harus paham ya, itu sudah aturan di dalam Alkitab hukum Taurat Musa. Karena orang Yahudi berpegang pada hukum Taurat, bukan hukum di luar Israel. Ya, kalau Dani mau tanya Yesus berumur 12 tahun, di mana dia, sekolahkah dia? Ada. Mereka itu sekolah, ya, dan ya. Contoh begini, ya, dan ya. Orang Yahudi berumur 6 sampai 12 tahun, ya. Itu disebut pertama namanya Bet Sefer, ya. Bet Sefer. Itu sekolahnya. Itu namanya di rumah kitab. Nah, kalau umur 10-12 tahun, Bet Talmud. Ya, dan ya, Bet Talmud, ya. Itu namanya sekolahnya ada aturannya. Jadi mereka sekolah. Terus kalau umur 12 tahun ke 13 tahun namanya bar mitzvah, ya. Jadi nggak usah lah saya tanya jelaskan itu sama Dani. Nggak usah lah. Jadi kalau orang bertanya Yesus 12 tahun kemana sampai 30 tahun, itu ada semua ya dalam aturan itu. Nanti Dani baca. Silakan Abi. Saya udah sita waktu. Silakan Abi cerita sama silakan. Terima kasih Dani, nggak usah nanya-nanya, nggak usah nguji-nguji ya. Saya sudah bisa mengukur otak kamu dan kemampuanmu itu seberapa. Cuman kalau saya ngomong ini ya nggak enak lah gitu. Nggak enak sama sekali. Karena dari dulu saya suka mengejek teman-teman yang bodoh itu. Cuman sekarang saya nggak mau. Karena kita sudah sama-sama tua,
kita ketemu dan kita atur pertemuan kita debat. Kalau kamu menang, saya masuk Islam. Kalau kamu kalah, kamu tetap di Islam juga nggak apa-apa. Bagaimana Dani? Gitu aja. Saya tidak suka berdebat. Saya senangnya dialog. Ya. Dialog secara intelektual, Debat secara apa? bermartabat. Dialog model apa? Model kayak begini. Itu bukan dialog. Itu hanya mancing emosi kamu, Dani. Karena otakmu nggak nyambung dari awal. Ini dari awal ketemu saya, otakmu nggak nyambung. Benar, habis. Dikit Pak.